Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Saya Latifah Nalasari. Jadi di sini pertemuan kali ini kita berdua akan memaparkan hasil wawancara dari kita berdua dengan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, dalam wawancara tersebut kami membahas beberapa hal, mulai dari program-program yang dimiliki Basnas, lalu kendala yang dihadapinya, cara menangani keluhan masyarakat, lalu langkah-langkah mengatasi dalam kendala penyaluran bantuan, cara menjaga kepercayaan masyarakat, dan juga evaluasi yang dilakukan setelah program tersebut selesai. Semoga dari hasil wawancara kita bisa lebih memahami bagaimana Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional menjalankan perannya dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, dan juga sedekah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, pembahasan yang pertama itu ada program-program Basnas. Oke, yang pertama, Basnas ini memiliki cukup banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul, narasumber menjelaskan bahwa saat ini Basnas memiliki 13 program prioritas, yaitu Basnas Siaga Kemiskinan, Basnas Tanggap Bencana, Beasiswa Cendekia, Basnas Rumah Sehat Basnas, Rumah Layak Huni Basnas, Bantuan Permodalan berbasis masjid dan majelis taklim. Terus ada Rumah Terang Basnas, Balai Ternak Basnas, Lumbung Pangan, Mualaf Center Basnas, Sekolah dan Pesantren Layak Belajar. Terus ada Air Bersih Basnas juga, serta Bank Sampah Basnas. Oke, ternyata program Basnas itu banyak juga ya. Jadi bukan hanya menyalurkan zakat aja, tetapi juga ada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sampai lingkungan. Ya, dari hasil wawancara, narasumber juga lebih banyak menjelaskan mengenai program bantuan pendidikan. Program ini ditunjukkan untuk membantu pelajar maupun mahasiswa yang membutuhkan biaya pendidikan. Tapi bantuan yang diberikan nggak selalu sama besarnya. Tapi bantuan yang disalurkan itu nggak selalu sama. Itu tuh tergantung besarnya bantuan itu tergantung dengan hasil survei dan kemampuan anggota dari tim Basnas itu sendiri. Sebagai contoh, jika biaya kuliah mencapai 5,5 juta, Basnas dapat memberikan bantuan maksimal sekitar 3 juta. Selain itu, ada juga bantuan rutin sebesar 1 juta per bulan bagi penerima yang memenuhi persyaratannya. Nah, jadi setiap program ini mempunyai mekanismenya sendiri yang berbeda-beda supaya bantuan tersebut benar-benar tetap tepat sasaran. Wah, ternyata banyak juga ya yang dimiliki Basnas. Jadi bukan cuma menyalurkan zakat saja, tapi juga ada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan sampai lingkungan. Benar. Oh iya, betul. Bantuan yang diberikan sama Basnas juga bukan berupa uang doang, tetapi juga ada program pemberdayaan masyarakat supaya mereka bisa lebih mandiri. Oke, setelah kita mengetahui program-program apa saja yang ada di Basnas, kami kemudian bertanya mengenai kendala yang dihadapi Basnas itu apa. Nah, dari menurut para sumber itu, kendala yang dihadapi oleh Basnas itu keterbatasan biaya, karena masyarakat yang butuh bantuan itu juga cukup banyak. Jadi salah satu terkendalanya itu ya ada di keuangannya, keterbatasannya uangnya. Betul sih, kalau dipikir-pikir memang tidak mudah ya menjalankan program sebesar itu. Ya betul, karena Basnas itu harus melakukan survei dan verifikasi terlebih dahulu sebelum menetapkan siapa aja yang ingin berhak atau menerima bantuan dari Basnas tersebut. Selain itu, penyaluran bantuan juga harus mengacu pada 8 asnaf atau golongan penerima zakat, sehingga bantuan itu benar-benar diberikan kepada orang yang memenuhi syarat. Nah, hal itu juga penting supaya
zakat yang dikelola dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Kalau dipikir-pikir emang nggak mudah buat menjalani programnya dengan sebesar itu. Betul, apalagi jumlah masyarakat yang membutuhkan cukup banyak. Sementara anggaran yang tersedia terbatas, jadi wajar kalau mereka harus benar-benar melakukan seleksi. Karena masyarakat itu paham gimana prosesnya, pasti bisa mengurangi kesalahpahaman. Jadi mereka tahu kenapa ada yang menerima bantuan lebih besar atau bahkan lebih kecil. Itu dilihat dari dilihat dari situasi kondisinya juga, mana yang layak dapat lebih besar bantuan dan mana yang lebih kecil bantuannya gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu kami menanyakan kepada Basnas bagaimana sih cara menangani keluhan dari masyarakat. Seperti itu. Nah, narasumber menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang datang akan diberikan penjelasan mengenai prosedur penyaluran bantuan, mulai dari persyaratan, proses survei, hingga verifikasi data. Iya, misalnya kalau ada orang yang butuh bantuan tapi bantuannya tuh nggak penuh, terus pihak Basnas ini akan menjelaskan bahwa besarnya bantuan itu disesuaikan dengan hasil survei kebutuhan penerima dan kemampuan anggaran yang ada, seperti itu. Menurut aku komunikasi seperti ini penting banget ya. Ya betul, dengan jelas dan terbuka masyarakat jadi lebih memahami proses yang dijalankan sehingga tidak mudah terjadinya kesalahpahaman oleh pihak Basnasnya. Lalu selanjutnya itu ada cara mengatasi kendalanya itu seperti apa sih? Ya, kami menanyakan langkah yang dilakukan ketika terjadi kendala pada penyaluran bantuan. Narasumber menjelaskan bahwa sebelum bantuan diberikan, pihak Basnas selalu melakukan observasi kepada calon penerima manfaat. Jadi sebelum bantuan itu dikasih ke orangnya atau diberikan kepada yang tepat sasarannya, itu tuh harus melewati proses yang adil dulu atau yang panjang dulu. Betul, setelah observasi dilakukan, bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan penerima serta kemampuan anggaran yang tersedia. Nah, selain itu penyaluran bantuan juga mengacu pada 8 asnaf agar benar-benar tepat sasaran. Dengan proses tersebut, Basnas berusaha agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Lalu kami di sini juga bertanya, bagaimana cara Basnas menjaga kepercayaannya kepada masyarakat? Nah, menurut narasumbernya itu sendiri, yaitu Bapak Rifki Fauzan, itu tuh kuncinya itu melalui transparansi. Jadi semua itu diproses melalui verifikasi, lalu survei, hingga penyaluran bantuan. Oke, menurut aku transparansi itu menjadi hal yang paling penting banget ya. Betul, karena dana yang dikelola itu juga berasal dari masyarakat sendiri, maka proses penyalurannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pihak Basnas juga memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila terdapat pertanyaan mengenai proses penyaluran bantuan ini. Benar, karena dana yang dikelola berasal dari zakat masyarakat. Jadi emang harus disampaikan secara terbuka supaya tidak terjadinya kesalahpahaman. Dan takut masyarakat itu bisa tetap percaya kepada Basnasnya itu sendiri. Yang terakhir itu kita juga menanyakan evaluasi dari program-program yang telah disalurkan oleh masyarakat dari Basnas itu sendiri. Jawabannya tentu iya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah bantuan sudah tepat sasaran dan apakah masih ada kendala selama pelaksanaan program ini. Betul. Jadi menurut kita tuh, jadi evaluasi itu yang penting. Dari situ Basnas bisa mengetahui apa saja program yang perlu diperbaiki. Setuju, dengan evaluasi kualitas pelayanan kepada masyarakat juga bisa terus ditingkatkan lagi. Jadi
jadi memang evaluasi seperti ini tuh emang harus rutin banget sih dilakukan. Karena dari evaluasi itu Basnas masih bisa mengetahui apa saja yang masih perlu diperbaiki sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik. Nah, betul sekali. Jadi memang evaluasi itu penting sekali. Nah, setelah kita menjelaskan penjelasan dari narasumber, kita tuh menyimpulkan bahwa memang proses penyaluran bantuan itu ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, ada banyak tahapan yang harus dilakukan, mulai dari survei, verifikasi, penyaluran bantuan, hingga evaluasi. Semua itu bertujuan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Nah, selain itu juga kita mengetahui bahwa Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional ini tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk santunan aja, tetapi juga memiliki banyak program yang berfokus pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dan juga lingkungan. Setelah kita mendengar semua penjelasan dari narasumber, ternyata proses penyaluran bantuan itu tidak sederhana apa yang kita bayangkan. Iya, ada banyak tahapan yang harus dilalui supaya bantuan itu benar-benar diterima oleh orang yang berhak dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan kita bersama pihak Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana Basnas menjalankan program-programnya dan dalam membantu masyarakat sekitar. Nah, jadi itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari kita berdua. Maaf ada kesalahan. Sekali kita berdua mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.